Makanya Yesus mengatakan, iblislah yang menjadi bapakmu. Kalian semua adalah pembuat kejahatan. Kenapa? Karena Anda melantik sosok roh, Anda menyetarakannya dengan Tuhan pencipta langit dan bumi. Ayo, bukankah Yesus ketika datang ke tengah-tengah Bani Israel, dia bertuhan? Dia bukan ateis. Dia sujud semalam-malaman, dia berdoa. Bahkan takut ketika dia datang malaikat kepada dirinya. Kok sekarang jadi Tuhan di Kristen? Karena yang Anda tuhankan sejatinya bukan anak Maria, tetapi Kristus palsu yang mengaku berkuasa baik di langit maupun di bumi. Itulah dia. Iya. Bilang begitu. Itu Bukan terserah saya, saudara. Itu perkataan Yesus. Saudara Waspadalah tidak paham konteks itu, saudara, ya. Bukan kalianlah, bukanlah apa tadi? Kalianlah menyembah iblis, kan? Oh, nggak bisa kami menyembah iblis. Tuhan kami maha suci, maha tinggi. Bagaimana mungkin? Anda tidak bisa kemudian mengatakan kami menyembah iblis, karena Tuhan kami tidak serupa dengan apapun. Iblis serupa dengan roh. Lalu bagaimana Muhammad menceritakan, aku hanya menyembah Allah Mekah saja? Bagaimana? Sekarang saya tanya kepada saudara, apakah Tuhannya Abraham itu Tuhannya negeri Mekah atau bukan? Loh, itu yang dipertanyakan. Ya, justru itu saya tanya kepada saudara, apakah ilah Israel, sembahan Israel itu adalah Tuhan bagi negeri Mekah atau bukan? Bukan, saudara. Oh, berarti Tuhannya Israel itu tidak memiliki negeri Mekah? Tidak. Loh, bukankah Tuhan itu adalah Tuhan semesta alam? Memang dia berarti kalau Tuhan itu adalah Tuhan semesta alam, berarti dia adalah Tuhannya negeri Mekah, dia adalah Tuhannya Indonesia, dia adalah Tuhannya Malaysia, dia adalah Tuhannya Inggris, alam semesta, Rabbus samawati wal ard. Bukankah Tuhan itu adalah Tuhan yang menguasai langit dan bumi termasuk kota Mekah? Kenapa pernyataan itu muncul kemudian? Karena orang-orang Quraisy pada saat itu memiliki dewa-dewa sesuai dengan kabilah-kabilah yang ada. Di antara pelosok suku satu dengan suku yang lain memiliki sembahan-sembahan yang berbeda. Maka Nabi Muhammad kemudian datang, aku hanya diperintahkan menyembah kepada Tuhannya negeri Mekah. Mereka terbelalak. Oh, kok bisa? Siapa Tuhan negeri Mekah itu? Bukankah setiap wilayah, daerah-daerah, suku-suku memiliki Tuhan masing-masing? Kok ada Tuhan negeri Mekah mencakupi sembahan-sembahan kita? Ternyata Tuhan negeri Mekah itu adalah Azza wa Jalla, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu maksudnya pernyataan itu, Bang. Jadi Tuhannya Israel itu adalah Tuhannya negeri Mekah, Tuhannya negeri Indonesia, Tuhannya negeri semua alam semesta. Apakah Anda pungkiri itu? Gimana dong? Nah, sekarang kita sederhanakan kasus ini. Saya ingin bertanya dua arah, Islam dan Kristen. Dan tolak ukurnya adalah Yesus. Jangan Nabi Muhammad. Kalau Nabi Muhammad jelas kalian neraka. Innal ladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikina fi nari jahannam. Saya ingin adil di sini. Saya ingin tahu dari konsep Yesus kepada Bani Israel. Menurut Yesus, Bang, penyesat setelah dia bergelar Kristus atau bergelar Sallallahu Alaihi Wasallam? Silakan Anda jujur. Bergelar nabi palsu. Gelar nabi palsu ini bergelar Kristus atau bergelar Sallallahu Alaihi Wasallam? Nabi palsu. Nabi palsu itu yang mengajarkan kesesatan. Nabi palsu ini menerima pengajaran dari Kristus palsu. Waspadalah kepada Kristus palsu, sebab banyak orang akan muncul membawa namaku dan berkata akulah Kristus. Sekarang pertanyaannya, apakah Yesus menubuatkan penyesat itu bergelar Kristus atau bergelar Sallallahu Alaihi Wasallam? Mari kita jujur. Nggak ada keduanya, tapi dikatakan inilah bergelar nabi palsu. Waspadalah kepada pengajar-pengajar dan guru-guru sesat dan nabi-nabi palsu, katanya. Oke, baik. Bu Darni, boleh Ibu Darni bacakan Matius 24 nomor 4 nomor 5? Ini ucapan Yesus loh. Karena Kristen lebih dulu datang daripada Islam, maka yang menjadi rujukan kita ini adalah agama Kristen atau ajaran Kristen, atau intinya di ajaran Yesus. Yesus di dalam Matius 4 nomor 4 nomor 5, gelar daripada penyesat yang muncul menyesatkan banyak orang itu bergelar Kristus atau bergelar Sallallahu Alaihi Wasallam. Silakan. Matius 24 ya. Iya. 24 ayat 4 dan 5 kan?
Permulaan penderitaan. Itu ayat 3 dulu. Ketika Yesus duduk di atas bukit Zaitun, datanglah murid-muridnya kepadanya untuk bercakap-cakap sendirian dengan dia. Kata mereka, katakanlah kepada kami, bila manakah itu akan terjadi, dan apakah tanda kedatanganmu dan tanda kesudahan dunia? Ayat 4. Jawab Yesus kepada mereka, waspadalah supaya jangan ada orang yang menyesatkanmu. Sebab banyak orang akan datang dengan memakai namaku dan berkata, akulah Mesias. Dan mereka akan menyesatkan banyak orang. Kamu akan mendengar deru perang atau kabar-kabar dengan perang. Namun berwas-waslah, jangan kamu gelisah. Sebab semuanya itu harus terjadi, tetapi itu belum kesudahannya. Itu maksudnya Mesias palsu yang mengadakan penyesat-penyesat. Itu artinya. Nomor 4-nya Bu dan nomor 5-nya coba. Ya, jawab Yesus kepada mereka, waspadalah supaya jangan ada orang yang menyesatkan kamu. Ayat 5, sebab banyak orang akan datang dengan memakai namaku dan berkata, akulah Mesias. Dan mereka akan menyesatkan banyak orang. Nah, penyesat menurut Yesus yang datang setelah Yesus bergelar apa? Kristus Mesias, atau itu katanya Mesias katanya di situ. Mesias dalam bahasa Yunaninya apa? Kristus. Kristus. Yang datang kepada Paulus bergelar apa? Mesias. Kristus. Lalu kemudian di dalam Galatia 1 nomor 11 nomor 12 Paulus mengaku, aku menerima Injil bukan dari manusia. Bukan manusia yang mengajarkan Injil kepadaku, tetapi Yesus Kristus. 2 Yohanes 1 nomor 7, siapakah penyesat itu? Bukankah dia yang pergi ke seluruh dunia yang tidak mengaku Yesus datang sebagai manusia? Itulah antikristus, itulah penyesatnya. Jadi Paulus mengaku enggak menerima Injil dari manusia Yesus? Iya, mengaku karena dia adalah rasul Yesus. Tidak, dia mengatakan bukan manusia yang datang kepadaku, tetapi Yesus. Ya. Sedangkan penyesat itu adalah dia yang pergi ke seluruh dunia yang tidak mengaku Yesus datang sebagai manusia. Paulus mengaku Yesus datang bukan sebagai manusia. Ada Paulus lagi? Paulus juga mengaku Yesus datang sebagai manusia. Enggak ada. Galatia 1 nomor 11, nomor 12, coba Ibu baca. Galatia 1 nomor 11. Iya, maksudnya di situ penyesat-penyesat itu maksudnya yang kan tahu kan kata Yesus juga, sesatlah kamu karena di surga tidak ada kawin mengawinkan. Mana ada ajaran Paulus kawin mengawinkan di surga? Mana Bukan ada? di surga, jangan dipleset dalilnya. Hari kebangkitan, Bu Darni. Itulah yang penyesat. Yang Hari kebangkitan itu. Hari kebangkitan itu bukan surga. Hari kebangkitan itu pada mahsyar, Ibu. Masih orang mau dihisap. Baca Yohanes 2 nomor 29. Baca itu. Manusia akan dibangkitkan dari kubur. Yang baik akan masuk ke dalam surga, akan diadili dan dimasukkan ke surga. Yang buruk akan diadili dan dimasukkan ke dalam neraka. Jadi tidak ada orang bangkit dari kubur langsung kawin. Iya, tadi kan diperiksa dulu. Nah, jadi kembali kepada tema kita, bahwa penyesat yang muncul menurut Yesus setelahnya itu adalah bergelar Kristus. Ingat sekali lagi Bu Darni, Yesus ketika berbicara dan bercakap-cakap di Bukit Zaitun, dia berbicara dengan murid-muridnya, dan di situ bukan orang Katolik, bukan orang Protestan, bukan Advent. Sekali lagi, kalian di luar garis. Nah, ketika Yesus kemudian ditanya oleh muridnya, apa kata Yesus? Waspadalah kalian wahai Bani Israel, supaya jangan ada orang yang menyesatkan kamu. Sebab banyak orang yang akan datang dengan memakai namaku dan berkata, akulah Kristus. Ketika Bu Darni datang membawa nama Yesus dan mengatakan Yesus itu adalah Kristus, Ibu Darni bagian daripada penyesat tersebut. Ibu menyesatkan orang banyak. Ibu juga bagian daripada penyesat ini. Sebab banyak orang akan datang dengan memakai namaku dan berkata, Yesus itu adalah Kristus, dan mereka akan menyesatkan banyak orang. Artinya apa?
ketika kemudian Yesus melanjutkan pembicaraannya di Matius 24, di data nomor 23-nya jelas dikatakan kemudian oleh Yesus, jadi apabila kelak nanti ada orang, jika ada orang berkata kepadamu, wahai Bani Israel, lihat ada Kristus di sini atau Kristus ada di sana, jangan kau percaya, sebab Kristus palsu dan nabi-nabi palsu akan muncul dan mereka akan mengadakan tanda-tanda dahsyat dan mukjizat sehingga sekiranya mungkin mereka menyesatkan orang-orang pilihan juga. Camkanlah, aku sudah mengatakannya kepadamu terlebih dahulu. Jadi apabila orang berkata, lihat ada Yesus di padang gurun, jangan kau pergi ke situ, atau lihat ada Yesus di dalam bilik, jangan kamu percaya. Sebab sama seperti kilat memancar dari sebelah timur sampai melontar cahayanya sampai ke barat, demikian pula lah kedatangan anak manusia kelak. Berarti Yesus mengatakan, jangan kau percaya ketika ada orang yang mengaku bertemu dengan aku, sebab kedatanganku itu bukan cuma 1-2 orang yang melihat, tetapi kedatanganku itu ditandai seperti cahaya terlontar dari timur sampai ke barat. Begitulah nanti kedatanganku yang kedua. Jadi Paulus hanya sendiri dia dengan murid-muridnya, dengan pengikutnya ketika dia menuju kepada Pulau Patmos. Ketika dia ke Damsyik, ketika dia di dalam sel, itu dia mengaku bertemu dengan Yesus. Itu jelas itu. Nah sekarang saya ingin tahu kepada Bu Dari, sabar dulu. Ketika Yesus berbicara seperti itu, waspadalah supaya jangan ada yang datang kepadamu. Ini Yesus berbicara kepada Bani Israel atau berbicara kepada orang Roma yang ada di sekelilingnya pada saat itu? Bani Israel. Bani Cuman, Israel. Begini, kuterangkan ini Bang Juman, biar kuterangkan. Sewaktu Yesus mendatangi Paulus, bukan maksudnya kedatangan kedua kali. Itu masih secara pribadi Yesus memilih Paulus untuk menjadi rasul, untuk menjadi pekabar Injilnya pada saat itu. Itu maksudnya. Nah, kalau kedatanganku, jangan salah Bang Juma, jangan bilang Paulus yang penyesat, karena sewaktu Paulus mengumandangkan dia bertemu dengan Yesus secara pribadi, makanya dia jadi bertobat. Justru itu Yesus menasihatkan muridnya di luar Paulus. Wahai muridku, jika ada yang datang kepadamu mengaku Kristus, jangan kau percaya. Ketika kemudian ada makhluk sosok datang kepada Paulus mengaku Kristus, murid Yesus tidak percaya. Ini waktu kedatangannya yang kedua kali nanti. Kalau tidak. ada yang mengatakan aku ada di sini, aku ada di sana, jangan kau percaya. Karena kedatanganku seperti kedatanganku dari timur ke barat. Itulah kedatanganku. Semua mata akan melihat. Gitu. Artinya kalau ada orang yang mengaku, kalau ada orang mengaku bertemu denganku, jangan kau percaya. Sebab kedatanganku. Yuni aja pun bertemu Yesus. Yuni pun bertemu Yesus. Bertemu Yesus. Karena ya itu dia. Dia dipilih. Karena memang karena Yesus memang mengatakan kan, banyak orang kan memang. Kan Yesus mengatakan banyak orang. Jadi ketika ada orang yang berkata ada Yesus di sini, jangan kau percaya. Sebab itu bukan aku. Itu bukan aku. Maksudnya nanti kedatangan kedua kali. Itu kedatangan itu global. Itu bukan aku. Sebab kedatanganku nanti, kalau aku yang datang, maka seperti kilat menyambar dari timur sampai ke barat. Itu baru aku. Kalau selain dengan keadaan itu bukan aku. Jangan kau percaya. Betul. Makanya orang Yahudi tidak percaya kepada Paulus. Karena yang datang kepada Paulus itu bukan Yesus. Salah Bang Juma. Tapi Kristus palsu. Bang Juma, karena sewaktu Paulus memperlihatkan itu bukan kedatangan global mendunia. Maksud Yesus ini di mana Yesus pernah menubuatkan dia akan datang kepada orang-orang? Bukankah Yesus hanya menubuatkan kedatangan kedua kalinya? Tidak ada itu kedatangan setengah-setengah, nggak ada. Kedatangan yang kedua itulah akhir zaman. Nah, itu artinya kalau Yesus datang cuma 2 kali, artinya yang datang kepada Paulus itu bukan Yesus. Apa nggak boleh rupanya Yesus menempatkan diri kepada Makanya aku, Yesus mengatakan waspada. Kepada Bu Yuni, kepada Paulus. Justru karena itulah. Aku dijamah Yesus. Justru karena itulah Bu Darni. Oke, sekarang begini. Ketika Yesus berkata akan ada Kristus palsu menyesatkan banyak orang, anggaplah itu bukan Advent, bukan Katolik, bukan Kristen. Kalau ini betul, tunjukkan kapan ada pengikut Kristus banyak di luar Kristen. Yang menggenapi nubuatan Yesus ini itu di mana?
Hindu tidak, Buddha tidak, Islam tidak, ateis tidak. Satu-satunya kandidat cuman kalian Kristen. Tapi kalau Kristen pun mengatakan bukan kami, lalu mana orang banyak yang disesatkan oleh oknum yang mengaku Kristus itu? Tunjukkan kepada saya. Silakan. Begini Bang Juma, di dalam apa ini? Paulus ya. Di dalam kisah para rasul ini ada bukti ya, bukti nyata. Ini bukan omon-omon. Kisah para rasul 9 ayat, mulai dari ayat ia juga 5. berbicara dan berjawab doa nih. Ayat 29 dulu ya. Ayat 28 dulu. Dan Paulus tetap bersama-sama dengan mereka di Yerusalem dan dengan keberanian mengajar dalam nama Tuhan. Ayat 29, ia juga berbicara dan bersoal jawab dengan orang-orang Yahudi yang berbahasa Yunani, tetapi mereka itu berusaha membunuh Paulus, ya. Ayat 30. Akan tetapi setelah hal itu diketahui oleh saudara-saudara anggota jemaat, bayangkan pada saat itu ada anggota jemaat, mereka membawa dia ke Kaisarea dan dari situ membantu dia ke Tarsus. Ayat 31, selama beberapa waktu jemaat di seluruh Yudea, Galilea dan Samaria berada dalam keadaan damai. Jemaat itu dibangun dan hidup dalam takut akan Tuhan. Jumlahnya makin bertambah besar oleh pertolongan dan penghiburan Roh Kudus. Itulah pada saat itu. Ada dalilnya. Ya, kata Lukas. Bukan kisah para rasul 9. Ya, Lukas lah itu. Sementara Lukas ini adalah asisten Paulus. Intinya Bu Darni, sejarahnya ada, peristiwanya ada. Itu memang harus terjadi. Makanya saya katakan harus ada yang menggenapi. Kalau Bu Darni percaya dengan ucapan Yesus ini, harus ada yang menggenapi. Bayangkan, saya pertaruhkan iman saya loh Bu Darni. Dan tolak ukurnya bukan Al-Quran loh. Saya katakan apa? Menurut Yesus, penyesat yang muncul setelah dia bergelar Kristus atau bergelar Sallallahu Alaihi Wasallam, sekiranya gelar penyesat itu Sallallahu Alaihi Wasallam, maka saya ragu dengan Islam. Tetapi ternyata Yesusnya berkata penyesat itu bergelar Kristus. Satu-satunya komunitas di dunia ini sebagai pengikut Kristus, dan Yesus mengatakan dia akan menyesatkan banyak orang, hanya Kristen. Harus ada yang menggenapi. Ini ucapan Yesus, bukan omon-omon. Kalau ibu percaya, ini kitab ibu, ini ucapan Yesus. Kalau ini adalah ucapan Yesus dan ini kitab ibu, harus ibu percaya bahwa Yesus menubuatkan akan datangnya Kristus palsu yang menyesatkan banyak orang. Yesus dimanapun berada, coba lihat di dalam Yohanes 1 nomor 51, Yesus mengatakan apa tentang dirinya? Langit terbelah dan malaikat naik turun menuju kepada siapa? Kepada anak manusia. Lihat di Matius 24 yang tadi yang kita urai. Di situ Yesus mengatakan, menyangkal ketika ada yang berkata, aku di sini, aku di sono, aku di sini, aku di sono. Jangan kau percaya. Sebab pada waktu itu akan nampak tanda anak manusia di langit, dan semua bangsa di bumi akan meratap dan mereka akan melihat anak manusia itu datang. Sedangkan yang datang kepada Paulus, Bu Darni, bukan anak manusia. Sedangkan Yesus datang kedua kalinya sebagai anak manusia. Level yang datang kepada Paulus itu lebih tinggi dari Yesus. Siapa yang lebih tinggi levelnya dari Yesus ini? Tentu dia yang pernah mencobai Yesus. Tidak mungkin kalau dia levelnya lebih rendah dari Yesus bisa mencobai Yesus. Dan satu-satunya makhluk yang pernah mengaku kepada Yesus, kepadaku telah diberi kuasa di langit dan di bumi, dan aku berhak memberikan kepada siapapun yang aku kehendaki. Maka kehendak itu diberikan kepada Paulus, sehingga Paulus bisa melakukan mukjizat-mukjizat. Sehingga ketika dia di Antioquia, dia hampir disembah oleh orang-orang pagan di sana karena dianggap sebagai dewa Hermes. Karena Paulus dibekali oleh kemampuan iblis. Aku berhak memberikan kepada siapapun yang aku kehendaki. Ingat Bu Darni, ketika di dalam Kisah Para Rasul 16 nomor 18, siapa yang memproklamirkan kerasulan Paulus? Baca, yang memproklamirkan kerasulan Paulus itu adalah iblis. Ini bukan saya ngaku-ngaku sebagai orang lebih pintar dari Bu Darni, enggak. Saya membaca Bible. Dan bacaan Bible itu terurai
Saking inginnya manusia itu mengerti tentang Bible, supaya manusia itu tidak jauh dari Bible, Bible setiap saat direvisi, dikoreksi, direvisi, dikoreksi. Supaya apa? Supaya mudah dipahami. Tidak perlu lagi ada roh ini, roh itu, ya ini, roh itu, nggak perlu. Tinggal dibaca. Dan di situ jelas sekali dikatakan, waspadalah kepada penyesat yang datang mengaku Kristus. Yang namanya penyesat lihai, pintar, cerdas. Wong penipu aja nih, penipu di pasar, penjual obat nih, maaf nih, penipu. Atau yang pesulap-pesulap itu aja. Itu pintar, cerdas untuk kemudian membuat trik. Apalagi yang namanya iblis. Makanya Yesus di ending pengajarannya mengatakan, pada hari itu aku akan berkata kepada mereka, enyahlah daripadaku, kalian semua adalah pembuat kejahatan. Siapa yang ditunjuk oleh Yesus di situ? Orang-orang yang sudah sampai level makrifat. Apa itu? Bermujizat, memuat, mengusir setan pakai nama Yesus. Orang-orang yang sudah level tinggi. Tapi kenapa diusir? Karena mereka kemudian tidak melakukan kehendak Bapa Elohim. Adakah kehendak Bapa supaya Yesus disembah? Tak ada. Adakah kehendak Bapa supaya hukum Taurat itu dibatalkan? Tak ada. Adakah kehendak Bapa supaya hukum Taurat itu diajarkan kepada di luar Yahudi? Tak ada. Ini yang terjadi hari ini. Maka Islam datang setelah kemudian dosa merebak dibawa oleh Kristus palsu ke seluruh penjuru dunia. Islam datang. Ketika roh kebenaran itu datang, dia akan menginsapkan dunia akan dosa. Kenapa menginsapkan dunia? Karena si Kristus telah membuat dunia ini selama 600 tahun lebih mati dalam dosa dikarenakan dirinya meminta disembah. Ingat kata Yesus dalam Yohanes 12 nomor 30 atau 31. Apa kata Yesus? Aku harus pergi sebab penguasa dunia ini telah datang dan penguasa dunia telah akan dilemparkan keluar. Dari mana? Dari kubur. Dilemparkan dari kubur. Makanya di dalam Matius 12 Ibu nomor 38 dan seterusnya, ketika angkatan jahat minta satu tanda, apa kata tanda yang diberikan oleh Yesus? Tanda yang diberikan oleh Yesus satu-satunya adalah manusia keluar dari kubur. Itu tanda angkatan jahat. Dan ternyata yang keluar dari kubur itu mengatakan apa? Kepadaku telah diberi kuasa. Pergilah, jadikanlah seluruh bangsa menjadi pengikutku. Itu siapa? Sedangkan Yesus ketika datang di tengah Bani Israel, aku diutus hanya kepada domba yang hilang dari umat Israel. Kok tiba-tiba setelah dia masuk ke kubur, keluar dari kubur, tiba-tiba berubah? Pergilah ke seluruh dunia, jadikanlah seluruh bangsa menjadi pengikutku. Ini oknum yang berbeda. Sebab di dalam Matius 10 nomor 5 nomor 6 dikatakan Yesus berpesan kepada ke-12 muridnya, jangan ke bangsa lain, tetapi pergilah kepada bangsa yang hilang dari umat Israel. Kok berbeda dengan makhluk yang keluar dari kubur? Ternyata cek Yesus memang mengatakan tanda Yunus sama dengan keluarnya atau bangkitnya iblis keluar dari kubur pada hari ketiga. Ingat Bu Darni, kenapa Yunus dijadikan sebagai simbol angkatan jahat? Yunus pada hari ketiga keluar dari perut ikan. Manusia sebagai simbol angkatan jahat keluar dari kubur pada hari ketiga. Yesus di dalam Yohanes 12 nomor 31, iblis akan dilemparkan keluar. Keluar dari mana? Keluar dari kubur. Kenapa demikian? Karena kata Yesus, coba Anda baca teliti. Baca teliti Yohanes 12 nomor 31. Kita baca pelan-pelan. Apa yang Yesus katakan pada saat itu loh, bukan pada saat sekarang. Sekarang berlangsung penghakiman atas dunia ini. Dunia dihakimi. Kenapa dunia dihakimi? Karena anak Tuhan, hamba Tuhan yang suci datang di tengah-tengah Bani Israel, diupayakan dibunuh padahal dia tak punya salah sama sekali, dan bahkan kemudian dia dianggap sebagai penyesat, dianggap sebagai anak zina. Ketika putus asa Yesus, kemudian Tuhan menyelamatkannya ke langit. Yesus sebelumnya berkata, sekarang berlangsung penghakiman atas dunia ini. 600 tahun dunia dihakimi oleh Tuhan. Sekarang juga penguasa dunia ini akan dilemparkan keluar. Keluar dari mana? Keluar dari kubur. Sehingga ketika kemudian ajaran Kristen merebak ke seluruh penjuru bumi, disitulah anak keturunan Adam kemudian terperosok kepada penyembahan kepada iblis. Itu jelas itu benar nih. Jelas itu. Jadi kalau ibu juga masih menolak, silakan Anda koreksi diri. Anda pengikut Kristus. Bukankah Kristus itu adalah penyesat? Sedangkan Kristus yang benar adalah dia yang datang kepada Bani Israel.
Kemenangan hari ini ada di Islam. Kenapa? Di Islam dikatakan, ya Bani Israel, inni Rasulullahi ilaikum. Wahai Bani Israel, aku Nabi Isa, Nabi yang lahir tanpa ayah, spesial diutus kepada Bani Israel. Alhamdulillah umat Islam beriman dengan keadaan itu. Dan murid-murid Yesus juga beriman dengan keadaan itu. Yohanes 17:8. Segala firman yang engkau berikan kepadaku telah aku sampaikan kepada mereka. Dan mereka setelah menerima segala firman itu percaya bahwa aku adalah utusanmu. Jelas itu. Murid-murid Yesus yang asli mendudukkan Yesus sebagai Rasulullah, sebagai utusan Allah. Umat Islam mendudukkan Yesus Nabi Isa alaihissalam sebagai utusan Allah. Kelompok yang mengatasnamakan dirinya Kristen justru melantik Kristus ini sebagai Tuhan selain daripada Tuhan yang maha benar, maha suci, maha tinggi, yaitu anak orang yang kemudian mereka jadikan sebagai sesembahan. Ingat Ibu, Kolose 2:9, bisikan Kristus kepada Paulus, di dalam tubuh Kristus Yesus inilah kepenuhan segala keilahian. Lalu kemudian Kristus ini yang membisikkan Paulus kemudian dalam Filipi 2:6-7-8 bahwa Theos datang kemudian mengosongkan dirinya, tidak mempertahankan keteosannya, melainkan mengambil rupa manusia dan menjadi manusia dan taat sampai di atas tiang salib. Itu siapa itu? Apa mungkin pencipta langit dan bumi datang menjelma menjadi manusia, dihukum oleh manusia, dibunuh oleh manusia? Apa itu mungkin? Tidak. Itu semata-mata adalah pengajaran setan. Makanya Al-Quran mengatakan wa iyad'una illa syaitanan marida. Yang orang-orang kafir itu adalah, yang orang-orang kafir yang mereka sembah itu adalah setan yang durhaka. Ingat Bu Darni, apa kata Paulus dalam Galatia 3:13, lagi-lagi bisikan Kristus. Tak ada satu ucapan Paulus tentang penyaliban menyebut nama Yesus di situ. Tapi Anda baca apa yang dikatakan oleh Paulus di Galatia 13. Kristus, bukan mengatakan Yesus, tapi Kristus telah menebus kita. Coba, siapa Kristus ini yang telah menebus orang Kristen dari hukum Taurat, dari kutuk hukum Taurat? Siapa? Siapa Kristus ini yang telah menebus Kristen dari hukum Taurat? Padahal hukum Taurat itu hanya milik orang Yahudi. Kenapa Kristen yang ditebus oleh Kristus? Artinya, kalau surat Galatia dituliskan pada tahun 52 dan Yesus mengucapkan waspadalah kepada Kristus palsu yang datang setelahku di tahun 33, berarti setelah Yesus mengatakan di tahun 33, di tahun 52 Kristus palsunya datang membisikkan kepada Paulus, Kristus telah menebus kita dari kutuk hukum Taurat dengan jalan menjadi kutuk. Berarti yang Anda sebutkan selama ini anak Maria mati terkutuk di atas tiang salib, itu bukanlah anak Maria, melainkan makhluk terkutuk yang memang sudah terkutuk, mau kemudian rela menggantikan posisi Yesus demi untuk mendapatkan pengikut miliaran manusia. Iblis rela dikutuk. Apapun yang terjadi, yang penting sumpahku di hadapan Tuhanku, aku akan mengajak seluruh anak keturunan Adam kemudian untuk menjadi pengikutku masuk ke dalam neraka. Ingat, di dalam Matius 28:18, kepadaku telah diberi kuasa. Ingat kata Yesus di data nomor Yohanes 14:30. Di situ Yesus mengatakan dengan sangat terinci dalam bacaan sederhana kita sebagai orang Indonesia. Yesusnya berkata apa? Dengan teratur dia mengucapkan ini. Tidak banyak lagi aku berkata-kata dengan kamu, sebab penguasa dunia ini datang. Siapa penguasa dunia yang datang? Iblis. Siapa yang mengaku kepadaku telah diberi kuasa di dunia? Iblis. Siapa yang keluar dari kubur dan mengaku pergilah ke seluruh dunia sebab kuasa dunia telah diberikan kepadaku? Iblis. Jadi benar bahwa Yesus mengatakan waspadalah kepada Kristus yang datang setelahku yang mengatakan dirinya penguasa. Sedangkan Yesus melantik iblis itu sebagai penguasa. Di mana Yesus melantik iblis itu sebagai penguasa? Yohanes 14:30. Tidak banyak lagi aku berkata-kata dengan kamu, sebab penguasa dunia ini datang dan tidak berkuasa sedikit pun atas diriku. Artinya ketika iblis merasuki Yudas, ketika iblis merasuki imam kepala mahkamah agama untuk melakukan persaksian-persaksian palsu, tipu muslihat untuk membunuh Yesus, itu tidak berhasil. Kata siapa? Kata Yesus. Di mana tertulis? Yohanes 14:30. Tidak banyak lagi aku berkata-kata dengan kamu. Artinya tidak lama lagi aku akan pergi. Sebab penguasa dunia ini datang. Dialah yang akan mengaku sebagai aku nanti penguasa dunia ini. Dialah nanti yang menggantikan aku dan dia mengaku aku. Dan dia, iblis ini, tidak sedikit pun berkuasa atas diriku. Berarti aku tidak berhasil disalib.
Artinya ketika Yesus dicobai di dalam Lukas 4, nomor 6, nomor 7, nomor 8, nomor 9, endingnya ada di nomor 13. Ketika kemudian Yesus digodai iblis untuk supaya Yesus menyembah iblisnya dan tidak berhasil iblisnya, di keterangan 13 dari Lukas 6 ini diterangkan begini. Iblis mundur dari Yesus. Lalu iblis menunggu waktu yang tepat. Pada saat mana waktu tepat itu? Pada saat Yesus sudah terangkat ke langit, iblis kemudian bereaksi di belakang. Dialah yang kemudian mengaku-ngaku Yesus, padahal Yesus sudah ada di langit, tetapi dia kemudian yang menggantikan posisi Yesus dengan mengaku Kristus dan menyesatkan orang Roma, orang Yunani, orang Belanda, orang Indonesia yang sekarang kami mengenalnya dengan sebutan Kristen. Mohon maaf, ini data. Kalau membahas tentang Al-Quran selesai saudara-saudara Kristen. Tetapi ternyata melalui Bible pun kalian selesai. Iya. Silakan. Makanya Bang Juma, iblis itu nanti di dalam Wahyu 20 ayat 10 kita baca ya. Dan iblis yang menyesatkan mereka dilemparkan ke dalam lautan api dan belerang, yaitu di tempat binatang dan nabi palsu itu, dan mereka disiksa siang dan malam sampai selama-lamanya. Bayangkan, nabi palsu itu akan nanti disiksa selama-lamanya bersama dengan iblis. Sementara Paulus adalah rasul yang dipilih oleh Yesus sendiri di dalam Kisah Para Rasul 9 ayat 15. Kisah Para Rasul 9 ayat 15, tetapi firman Tuhan kepadanya, pergilah sebab orang ini adalah alat pilihan bagiku untuk memberitakan namaku kepada bangsa-bangsa lain serta raja-raja dan orang-orang Israel. Aku sendiri akan menunjukkan kepadanya betapa banyak penderitaan yang harus ia tanggung oleh karena namaku. Luar biasa. Nah itu bukan Yesus itu. Sabar Bu Darni, saya sudah mau buka Bu Darni. Saya 15 detik titip ini untuk teman-teman saya di sini. Ketika Ibu Darni berbicara mengenai nabi palsu, kata Yesus, dari buahnya kamu mampu, kamu tahu. Kamu itu Bani Israel. Wahai Bani Israel, dari buah nabi palsu itu kamu tahu. Apa buah nabi palsu itu? Buahnya memanggil aku Tuhan, bernubuat, mengusir setan, bermukjizat pakai namaku. Itulah buah dari nabi palsu. Dan lagi-lagi itu di Kristen. Maaf Bu Darni, maaf. Saya bukannya mau lari atau kabur. Saya buka puasa dulu sambil saya nyimak. Silakan. Ya, dilanjutkan sahabat-sahabat Muslim yang lain. Ya, dari buahnya lah engkau mengenal nabi palsu itu. Emangnya nabi palsu, kalau dikatakanlah Paulus, pernah rupanya Paulus mengawini banyak wanita? Pernah rupanya Paulus untuk membunuh? Pernahkah Paulus meniduri berganti-ganti wanita dia pakai? Pernah? Enggak. Paulus itu selalu mengindahkan dirinya, menjauhkan dirinya dari apa? Dari perbuatan-perbuatan yang jijik, yang menjijikkan. Jadi itu enggak kena ke Paulus ya. Di dalam boleh dikatakan Ibu, di sini. Boleh Ibu tunjukkan sejarah riwayat Paulus, boleh? Buku apa itu yang menceritakan sejarah silsilah hidupnya? Paulus, Kisah Para Rasul 22 ayat 1. Rasul Paulus merupakan keturunan Yahudi dan Romawi. Paulus lahir di Tarsus, Kilikia, sekarang di Turki, dari keluarga Yahudi. Maksud saya sejarah hidupnya Ibu. Sejarah hidupnya tertulis di mana? Dia ngapain aja gitu. Sejarah Rasul Paulus, dia adalah seorang jahat. Iya, sejarah hidupnya itu tertulis di mana Ibu? Sejarah hidupnya mulai dari dia lahir, kemudian dia kanak-kanak, kemudian remaja, kemudian ini bla bla bla. Selayaknya Nabi Muhammad SAW ada kitab yang berbicara tentang riwayat hidupnya, Sirah Nabawiyah. Ada enggak buku yang bercerita tentang sejarah hidupnya Paulus mulai dari lahir sampai dia meninggalkan dunia ini? Ada enggak? Hanya itu aja silsilah Paulus. Ya, makanya bagaimana Ibu bisa tahu dia ngapain aja? Kan dia itu dihitung dari sewaktu dia bertobat. Dia dihitung dari sewaktu dia dipilih oleh Yesus. Wah, ini bahaya. Sewaktu dia mau mengejar para murid-murid Yesus. Berarti Ibu masih abu-abu tentang hidupnya dia itu. Ngapain lagi kita mengingat orang itu yang dia. kejahatan? Ibu berbicara Paulus itu tidak pernah begini, tidak pernah begitu. Kalau aku sudah, tunggu Bang Juma, kalau aku sudah bersahadat, apakah aku masih kalian ingat yang lalu-lalu? Enggak kan? Oh tidak, bukan begitu. Sama dengan Paulus. Sekarang permasalahannya bukan di situ Bu Darni. Ibu coba lihat di dalam Matius 12 nomor 43 dengan 45. Coba Anda lihat.
Ketika orang itu bertobat, iblisnya keluar dari dirinya, kata Yesus. Dan iblis yang keluar dari dirinya ini mencari pemberhentian dan tidak menemukan pemberhentian. Sehingga iblis itu kembali kepada orang yang bertobat tadi. Dia menemukan orang yang bertobat ini betul-betul bersih. Lalu iblis yang keluar mencari dan memanggil 7 roh jahat yang lebih jahat daripadanya untuk masuk kembali kepada orang yang bertobat tadi. Dan nampaklah, terlihatlah bahwa orang itu jauh lebih jahat daripada semula. Dan itu akan berlaku terhadap angkatan jahat orang Farisi. Itu kata Yesus. Jadi ketika kemudian ibu mengatakan Paulus itu bertobat, apanya yang bertobat? Tak ada pertobatan-pertobatan, justru semakin parah. Kenapa Justru semakin parah. Tidak Karena ada tidak ada dalil di dalam Alkitab ini dia mengawini banyak wanita, nggak ada. loh, bukan dari situnya. Dia banyak bukan membunuh. Bu Darni, Bu Darni, dia buahnya, bukan Bang Juma. bukan itu. Dari Ibu jangan buahnya ngarang-ngarang, engkau jangan mengenalnya, ngarang cerita. katanya. Tidak ada Yesus memberikan syarat penyesat itu banyak menikah, nggak ada. Dari Karena buahnya Yesus katanya. enggak. Dari buahnya lah engkau Iya, mengenal. dari buahnya itu memanggil aku Tuhan, bernubuat, mengusir setan, bermujizat. Tidak ada dikatakan bahwa dari buahnya banyak menikah. Karena Yesus tahu diri, dia berasal dari seorang kakek yang banyak istri. Tidak ada seperti itu, benar. Jadi kita jangan Jadi membentuk Paulus- satu pengajaran, jangan membentuk pengajaran yang berbeda dengan yang Yesus Begini, sampaikan. Bang Juma, di dalam Kami saja kekristenan, Muslim, Bang kami Juma. Islam saja ini menjaga itu. Ibu kok tunggu, Bang Juma. Kristen tapi kok malah nambah-nambahin. Iya. Matius 7 nomor 15 sampai nomor 26. Sedikit pun tak ada ciri-ciri itu. Dia mengatakan buah dari nabi palsu itu memanggil aku Tuhan, bernubuat pakai namaku, bermujizat pakai namaku, mengusir setan pakai namaku. Jangan Anda tambah-tambah menikah banyak. Bukan. Enggak boleh. Nabi Silakan. palsu. Sebentar. Nah, Matius 7:15 silakan. tunggu. Sementara di ajaran Paulus 1 Korintus 13 ayat 13, demikianlah tinggal ketika hal ini, yaitu iman, pengharapan dan kasih. Tetapi yang paling besar di antaranya ialah kasih. Itu ajaran Paulus. Lalu 1 Korintus 9 ayat 27. Namun aku melatih tubuhku dan menguasainya supaya sesudah memberitakan Injil kepada orang lain, jangan aku sendiri ditolak. Kayak mana kalau dia mengawini banyak wanita, ganti wanita? Hah? Macam mana dia penginjilan? Macam mana dia penginjilan seperti itu, Bang Juma? Makanya Oke, dia, saya tanya. Tunggu dulu. Tunggu, Bang Juma. Makanya dia menguasai dirinya agar dia tidak ditolak. Jadi dia mengutuskan dirinya untuk penginjilan. Bayangkan itu. Iblis yang menjadi penyesat itu apakah gemar beristri, berpoligami, Bu Darni? Iblis loh. Apakah iblis ini gemar gonta-ganti pasangan? Enggak kan? Jadi itu bukan jadi sandaran, bukan jadi dasar Iya pijakan. juga, Bang Juma. Ya, yang namanya iblis, Ibu. Tunggu, keinginan Ya, nafsu yang- yang tidak bisa menguasai diri itu dari iblis, Bang Juma. Orang Kristen, maaf nih Bu Darni, Ibu juga pasti mengakui karena Ibu adalah Advent. Orang Kristen itu tidak digoda lagi iblis. Kenapa mau digoda lagi iblis orang Kristen ini? Apanya lagi yang mau digoda coba? Apanya yang mau digoda? Nggak bisa, karena semua yang dilarang oleh Tuhan, sudah dibebaskan kepada mereka. Ya, bukan gitu, salah. Ya, mana? Coba buktikan kepada saya. Apa yang Maksudnya diharamkan begini. di Kristen? Apa yang diharamkan? Yang di Iblis sudah dalam- pensiun. Ya, Iblis saya sudah bilang. pensiun Aduh, kepada salah. orang Kristen. Salah Bagaimana itu. mungkin orang Kristen mau digoda iblis? Apa Dengar. kira-kira iblisnya datang ke Kristen menggodanya apa? Baik, ini hukum. Wahai Kristen, jangan kau makan babi ya. Apa kayak gitu? Gini, Bang Juma. Dan inilah Bagaimana? tandanya, Bang Juma, 1 Yohanes 2 ayat 3. Dan inilah tandanya bahwa kita mengenal Allah, yaitu jika kita menuruti hukum-hukumnya. Apa itu hukumnya? Jangan membunuh, jangan mencuri, jangan Itu hukum berzina. Taurat. Sama. Itu Taurat. Nggak Itu apa-apa. Taurat yang sudah Di perjanjian dibatalkan baru oleh pun, Paulus. Di perjanjian baru pun, Galatia 3 ayat 24, hukum Taurat. Penuntun Itulah bagi kamu hukum. sampai Yesus datang. Itulah hukum yang Bisa. yang dibangun kembali oleh iblisnya, menghapuskan Enggak. hukum Tuhan. Salah, Begini Bu Darni. salah. Perintah Tuhannya jelas. Ketika Yesus ditanya oleh seorang murid, "Guru, apa yang harus aku lakukan supaya aku bisa masuk surga?" Apa kata muridnya? "Janganlah kau membunuh." Betul? Nah, Sudah sekarang kulakukan itu katanya. sabar. Hukum itu sudah dibatalkan oleh Paulus. Enggak.
Hei, Efesus 2 nomor 15. Efesus 2 nomor 15. Dipersatukan di dalam Yesus. Efesus 2 nomor 15. Ya, yang nggak mengerti. Coba Anda baca. artinya. Ya, silakan Anda baca. Ya, silakan Anda baca. Efesus 2 nomor 15. Iya, dipersatukan. Dipersatukan artinya apa? Tidak ada lagi hukum itu. Yang ada Kalau sudah hanya di dalam Yesus. Bang Itu Juma, dalam Yesus. Di dalam Yesus tidak ada penghukuman. Roma 8 ayat 1. Nah, tidak ada Maksudnya di dalam penghukuman. Yesus, Bahkan maksudnya- Galatia. Tunggu Bang Juma. Maksudnya di dalam Silakan, Yesus, kalau sudah di dalam Yesus Bang Juma, tentu aku menguduskan diriku. Nah, dari- itulah dari Yesus yang Anda maksud percabulan, itu. Yang Anda perzinahan, maksud itu pembunuhan. Yesus yang datang kepada Paulus kan? Hah? Yesus yang Anda maksud adalah Yesus yang datang kepada Paulus kan? Ya iya. Iya. Ya Itu iya. ajarannya. Ya, itu Nggak boleh itu ajarannya. dirubah itu. Iya, nggak boleh Hukum-hukumnya dirubah. Itu kekal sampai Yesus datang. Tapi Dan kenapa katanya, orang Kristen hari ini nggak ada makan babi? orang Kristen nggak ada hanya salah itu mengutarakan enggak. Galatia 3 ayat 24. Allahu Galatia Akbar. 3 ayat 24. Allahu Hukum Akbar. Taurat penuntut Masya bagi Allah. kamu sampai Yesus Orang datang. Kristen tidak makan babi. Saya tidak makan babi. Saya tidak Ya makan babi. ibu Kristen Kenapa yang mereka saya bertobat tanya. itu? Nanti kawan-kawanku Kristen yang lain juga bertobat akan ikut dengan semua ajaran Yesus yang sebenarnya. Oke. Silakan Bu Darni. Yang pasti, Izin Guru ya, izin Guru. iya silakan Datuk, silakan. Silakan Datuk. Komal kita kena laporan ya. Jadi pembatasan live cuma ya biasanya ada 3.000 4.000 nih. Sekarang ya 900 lah. Alhamdulillah lagu Bang Zuma. Iya. Ya silakan Bu Darni. Mungkin Bang Suma keliru, saya keliru barangkali. Tetapi di balik kekeliruannya saya, tolong tunjukkan pengikut Kristus palsu itu yang mana, yang banyak itu. Pengikut Kristus yang palsu itu yang meniadakan hukum-hukum Allah. Itu dia Yang yang palsu. mana itu? Mana Ya itu? nggak tahu Mana aku. itu? Dia tanya saya sendiri. Hey! Jangan menyuruh aku mengucapkan itu. Jangan. Biar nanti hakim yang adil turun ke bumi. Allahu Akbar. Masya Yang jelas Allah, Bu itu Darni. ciri-cirinya. Makanya dikatakan Bang Juma, nanti Iya, iblis iya. akan mengejar orang-orang yang mengadakan hukum-hukum itu. Bayangkan itu. Mengejar-kejar Iya. orang-orang yang mengadakan hukum. Bayangkan itu. Iya. Coba bayangkan, masa dikatakan hukum 10 itu bayang-bayang, sementara itu indah. Jangan membunuh, jangan mencuri. Kalau itu bayang-bayang, ya membunuhlah, ya mencuri. Yang mengatakan itu bayang-bayang Paulus kan? Enggak, bukan. Loh, Paulus yang mengatakan bahwa itu Bukan. adalah bayang-bayang. Kalau Paulus mengatakan bayang-bayang, tapi ada lagi ayatnya di bawah. Paulus sudah benar itu. Hanya di dalam Yesus semuanya, bayang-bayang itu semua. Hanya di dalam Ibu. Yesus. Nah, gitu maksudnya. Ibu, Jadi Bang kalau- Juma, kalau sudah di dalam Yesus, barang tentu aku juga mengikuti apa yang dikatakan Yesus. Ini satu lagi Bang Juma. 1 Yohanes 2 ayat 4. Barang siapa Allah. berkata aku mengenal Allah, tapi ia tidak menuruti hukum-hukumnya, ia pendusta Oke. katanya Bang Juma. Pembohong itu. Siapa Oke. yang mengatakan aku pengikut Tuhan, tapi merubah-rubah hukumnya, pembohong itu pendusta. Nah, itu. Oke. Ibu boleh saya baca data? Boleh, silakan. Di dalam Kolose 2 berkaitan dengan hukum Taurat, kata Paulus, ya, semua ini hanyalah bayangan dari apa yang harus datang. Itu satu. Ada juga di dalam Ibrani, di dalam kitab Ibrani juga dikatakan dengan sangat rinci, di dalam hukum Taurat hanya terdapat bayangan saja dari keselamatan. Ibu mengatakan, penyesat itu yang mengatakan hukum Taurat itu hanya bayang-bayang. Ya, Enggak, saya bukan. saya berserah Di bawah. diri dari ucapan Di ibu bawah. ya sendiri. Di bawah ada lagi yang menguatkannya, bukan hanya itu saja Bang Juma. Maksudnya bayang-bayang. Maksudnya Allah. sekarang ini karena datang Yesus, di dalam Yesuslah semua hukum itu, gitu maksudnya. Jadi Iya, kalau sudah aku pengikut Yesus, pasti juga aku tidak membunuh, tidak mencuri, tidak berzina. Ya sejalan itu. Iya, jadi Hanya orang tak mengerti gitu. ya, sekiranya kemudian ada sosok yang datang mengajarkan secara transparan, mencurilah, berzinalah, merampoklah. Ketahuan enggak kalau itu iblis? Ya udah jelas itu ajaran iblis namanya mencuri. Apakah iblis itu cara menyesatkannya seperti itu? Bukankah yang namanya penyesat itu menipu, menganggap sesuatu yang buruk itu menjadi baik?
Sekarang ketika orang Kristen tidak berzina, tidak mencuri, tidak merampok, tidak membunuh, semuanya tidak dilakukan, tetapi menyembah kepada iblis, apakah Kristen akan selamat? Enggak boleh dong, jangan ke iblis lah. Enggak. Ini contoh Ibu, ini Enggak contoh. selamat. Enggak selamat. Enggak selamat. Iya. Berarti tidak bisa dijadikan dasar pijakan. Andai saja kami pengikut iblis, pasti kami mencuri, merampok, berzina, dan seterusnya. Apalah artinya itu semua Anda lakukan kalau ternyata yang Anda sembah itu adalah iblis, Kristus palsu. Ya, harus Anda jangan tidak dong. berzina, Anda tidak berzina, tidak mencuri, tidak membunuh, tidak ini bla bla, tapi yang Anda sembah Kristus palsu. Apakah selamat? Ya enggak selamat kalau yang palsu. Enggak selamat. Harus yang asli. Iya. Harus yang asli. Yang asli itu manusia. Anak Maria itu bukan Tuhan. Iya, gelarnya manusia, tapi dia Masolan dikatakan, generasi. tapi gelarnya dia Tuhan, Bang Juma. Yesus itu Iya, Tuhan. iya. Makanya dia Silakan, akan silakan, datang Brother menghakimi. Makanya Iya, bayangkan iya, Bang iya. Juma, aku Iya, akan iya, mengumpulkan segala bangsa di hadapanku. Aku akan membalas Iya, setiap iya, perbuatan orang. Bayangkan Iya, itu. iya, iya. Dia akan mengumpulkan segala makhluk dari 4 penjuru bumi, katanya. Seluruh umat manusia akan dihadapkan ke tahta pengadilan Yesus Kristus. Coba. Iya. Ya, Mana dia benar. lagi palsu? Ya. Oke, Saudara, silakan, Doni. ini cuma ini banyak sekali terpelintir ayat Alkitab saya lihat ya. Saudara mengatakan Yesus cuma utusan saja. Ya. Saudara Ya, itu kata baca Yesus. Yohanes 8 ayat 16. Bapa yang mengutus aku ada bersamaku. Ya. Iya. Berarti kalau dia bersama berarti apa namanya, Bang? Ia bersamaku, ada di dalam diriku. Bang, Bersama Bang orang ayat Alkitab saudaraku. maka kau tahu macam pandai betul lah. Kata Yesus begini, Bang. Aku akan menunjukkan kepada kamu siapakah yang harus kamu takuti. Takutilah dia yang setelah membunuh mempunyai kuasa untuk melemparkan orang ke dalam neraka. Sesungguhnya aku berkata kepadamu, takutilah dia. Siapa dia? Yang berkuasa dan seterusnya itu Saya mau siapa? bertanya kepada kamu Zuma. Sedangkan Bu Darni Adakah- menjelaskan eh. Yesus itu berkuasa begini begono. Itulah iblisnya. Adakah Nabi mengatakan sebelum dunia jadi aku sudah ada? Adakah? Nabi yang mana itu? Coba tunjukkan kepada saya. Salomo mengatakan sebelum langit digariskan aku sudah ada. Salomo jauh lebih Di hebat. mana di Quran Anda mengatakan seperti itu? Kok di Al-Quran pula? Jangan Al-Quran Anda tidak imani Al-Quran. Lihat di dalam Amsal 8. Di situ Salomo mengatakan sebelum langit diciptakan aku sudah ada. Kenapa kamu membenarkan iman kamu di dalam Alkitab? Tanya di dalam Al-Quran. Untuk menolong Anda supaya Anda tidak menuhankan Kristus. sorry lah, susah lah bro. Sorry lah, Kamu sudah dapat. Kamu Gimana, coba saudara? menyesatkan anaknya Tuhan Yesus ya. Anaknya Tuhan Yesus. Beranak pula Yesus Saya kau kata, buat. dengar dulu. Tunjukkan Allahu kepada saya Akbar, keturunan Masya Allah. keturunan Ismail yang jadi nabi. Ayo di Quran kamu. Tunjukkan. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sekarang di siapa nabi yang diutus untuk Kristen? Ayo bang, selamat bang, semangat. Dari Ismail. Ayo. Semangat bang, semangat. Jelas Nabi Muhammad adalah keturunan Nabi Ismail dan dia adalah nabi bagi kami. Nah sekarang yang saya tanya kepada Anda, siapa nabi yang diutus Jelas untuk kau Kristen? dan menyatakan jelas mana ayat. Muhammad Rasulullah, dia adalah nabi utusan Allah. Rasulullah wa khataman nabiyyin, dia adalah rasul Allah dan penutup para nabi. Sekarang saya tanya, siapa nabi yang diutus untuk agama Kristen? Ayatnya saudaraku. Saudara, kalaupun saya tunjukkan kepada saudara, Anda tidak akan beriman. Sekarang tunjukkan ke saya nabi mana yang diutus untuk Kristen. Banyak sekali kalau kau mau tanya nabi di dalam Iya, silakan. Kristen. Tunjukkan satu aja. Nabi Yeremia. Nabi Luka, Bang Juma, Saudara, Nabi Luka. saudara, ya. Anda itu tidak Nah, nabi lah Allah. Bang Juma. Para nabi lah di Alkitab. Mulai dari Kejadian sampai Maleakhi. Dia katakan nabi yang diutus untuk Kristen, Nabi Yeremia. Yeremia 31 nomor 31 sampai 33.
beliau menuliskan bahwa aku Tuhan akan mengadakan perjanjian baru dengan Bani Israel dan Bani Yehuda. Ya, saudara kan bertanya tadi siapa nama nabi yang ada di dalam Alkitab. Iya, Saudara kan Tuhan, bertanya seperti itu. Tuhan mengadakan perjanjian dengan Nabi Yeremia dengan mengatakan bahwa aku Tuhan akan mengadakan perjanjian baru dengan Bani Israel dan Bani Yehuda. Yang saya tanya, Terus? Bani Kristennya mana? Itu Aduh, sakit setiap perutku. Tuhan mengadakan kepada Nabi Bang Juma, dia akan Ya, mana? mengadakan perjanjian baru. Iya, di mana? Di Setiap- mana Nabi? Siapa nama Nabi yang diutus Itulah untuk nabi-nabi agama kami, Kristen? Yeremia, Yehezkel, Hosea. Semua itu nabi orang manusia yang ada di muka bumi ini. Hukum-hukum kata Tuhan di dalam Mazmur 147 12 19 20. Hukum-hukum yang datang kepada Bani Yakub, aturan-aturanku yang kuberikan kepada Awalnya. Bani Israel tidak kuberikan kepada bangsa lain. Awalnya pula. kepada Jadi bangsa nanti- Israel. Nah, kapan? Maka datang Yesus, pergilah ke seluruh bangsa. Datanglah Kabarkanlah kemudian Injil. Kristus, datanglah kemudian Kristus kepada mengajarkan kepada seluruh bangsa. Inilah yang kita bahas tadi panjang lebar. Itu. Jadi maksudnya Bang Juma, jadi Bang Juma hanya milik orang Israel aja kah Allah itu? Kan enggak kan? Allah datang kemudian menyatakan diri kepada Bani Israel tok saja. Setelahnya Iya, datang maksudku, kepada Nabi jadi Muhammad, kita tidak ada ciptaannya datang yang kepada sekarang Romawi. ini. Jadi sekarang ini kita manusia yang lain nggak perlu kita kebenaran Bu yang datang Darni, dari Bani Israel itu. Ketika Tuhan mengajarkan kepada orang Yahudi, jangan engkau makan babi, karena itu haram bagimu. Sekiranya Indonesia hidup bersatu saman dengan orang Yahudi, orang Indonesia yang bukan orang Yahudi boleh makan babi, karena tidak dilarang oleh Tuhan. Sembahlah Tuhanmu saja, akulah Tuhan, jangan ada yang lain. Orang Yahudi yang diberi perintah itu karena dia bangsa pilihan, wajib menyembah Tuhan yang benar. Di luar Yahudi yang tidak diberi perintah, mau menyembah pohon, menyembah ayam, menyembah kulkas, menyembah batu tawas, itu tidak kena hukum. Kenapa? Karena mereka tidak diberi aturan. Bukan mereka itu bangsa pilihan. Jadi ketika kemudian ada perintah kepada Bani Israel, ya untuk Bani Israel saja. Makanya perintah terakhir yang datang kepada kita itu adalah Al-Quran. Karena hanya Al-Quran itu perintah Tuhan untuk seluruh umat manusia. Torah untuk Bani Israel, Injil untuk Bani Israel, Zabur Mazmur untuk Bani Israel. Sedangkan Al-Quran untuk litubayyina linnas. Itu kawan Oji Noise. Jadi Oke, kan- saya kira demikian sementara Bu Jangan dulu Darni. Bang Juma aja. Titus. Ini ada musik ini, hei, Saudara Iya, Rosi. matikan dulu, Fauzi. Matikan dulu musiknya, Bang. Titus 2 ayat 11. Karena kasih karunia Allah yang menyelamatkan kita Aduh. semua manusia sudah nyata. Berarti aku Allahu manusia, Bang Juma manusia. Jadi semua itu kita berhak juga untuk Akbar, keselamatan. Masya Allah. Itu, Bang Juma. Titus itu lagi-lagi bisikan makhluk Kristus yang datang kepada Itu- Paulus. Itu kata Bang Juma, itu kata Bang Juma. Karena Paulus Bang Juma nggak mengatakan. mengimani Alkitab ini, makanya Bang Ibu Juma seperti Darni, itu. Ibu Darni, Terserah. bukankah Paulus mengatakan dia menerima Injilnya bukan dari manusia? Betul kan? Nah iya. Itu yang saya kata. Sedangkan Yesus itu manusia. Berarti Paulus menerima Injil bukan dari Yesus anak Maria. Maria melahirkan manusia, benar nih. Baik. Kalau begini Bang Juma dengar, ini lagi. Ya. Tadi kan Bang Ya. Juma bilang hukum-hukum itu untuk hanya Bani Israel. Iya. Ini Yesaya 42 ayat 4 ini kitab Nabi Yesaya, bayangkan. Iya. Ia sendiri tidak akan menjadi pudar dan tidak akan patah terkulai sampai Iya. ia menegakkan hukum di bumi. Nah, Galau pulau mengharapkan pengajarannya. Mana dibilang hukum di Israel? Mana ada di Oke. bumi? Pancur batu Baik. juga ikut dong, pancur batu. baik. Bu Dani, ketika kita berbicara mengenai Yesaya 42 itu hamba Tuhan loh. Iya dong, Nabi. Nah, lihat itu hambaku yang kupegang orang pilihanku, yang kepadanya aku berkenan. Aku menaruh rohku di atasnya supaya ia menyatakan hukum kepada bangsa-bangsa. Itu. Itu kan? Nah, siapa ini? Siapa ini? Yesaya, Nabi Yesaya. Ya, siapa yang dimaksud oleh Yesaya ini? Iya, kepada bangsa-bangsa. Iya, siapa itu? Nabi, dia ini nabi. Nah, iya, Dia siapa ini itu nabi? Iya, siapa nabi itu?
Nabi Yesaya, Nabi Allah. Maksudnya Bang Juma gimana? Siapa yang dinubuatkan, lihatlah ini hambaku yang kupegang orang pilihanku, yang kepada yang berkenan, Yang aku telah menubuatkan menaruh rohku Allah. di atasnya supaya menyatakan hukum. Menyatakan hukum. Menyatakan itu artinya menyampaikan hukum itu kepada bangsa-bangsa. Hukum yang datang kepada Bani Israel. Iya. Bahwa hukum ini adalah hukum untuk Bani Israel. Dinyatakan Ada. kepada Salah. Bang Juma nokoh lagi. Yesaya sudah dibilang, Astagfirullah. ia sendiri tidak akan menjadi pudar dan tidak akan patah terkulai sampai ia menegakkan hukum di bumi. Segala pulau mengharapkan pengajarannya. Segala pulau bumi ini akan mengimani hukum-hukum itu. Kan bagus itu. Jangan membunuh. Seluruh negara menerapkan hukum ini sebenarnya. Sekarang kalau ibu jadikan ini, karena kalau saya melihat ini adalah nubuat. Kalau ibu mengatakan Yesaya yang akan menegakkan hukum-hukum kepada bangsa-bangsa, hukum apa yang ditegakkan Yesaya kepada bangsa-bangsa? Hukum 10 itulah. Lah, Jangan Yesaya membunuh, mana jangan ada? berzina. Ada dong, kan duluan Nabi Musa. Kan duluan Musa. Ini Iya. Yesaya ke depan. Terus ini 10 hukum sampai Yesus datang. Kan tadi bilang. Dengar dulu Bang Juma. Akbar, Masya Mazmur, Allah. dengar Bang Juma. Mazmur, tunggu ya. Mazmur 119 ayat 44. Aku hendak berpegang pada Tauratmu senantiasa untuk seterusnya dan selama-lamanya. Bayangkan itu. Baru Iya. Mazmur 40 ayat 9. Aku suka melakukan kehendak-Mu ya Allah. Taurat-Mu ada dalam dadaku. Harus ada di dada kita ini. Jangan membunuh, jangan berzina, jangan mencuri. Itu loh. Bu Darni, ini Yesaya 42 nih, kalau kita mau jujur, ini nubuat, Bu Darni. Hamba Allah yang akan menegakkan hukum-hukum kepada bangsa-bangsa. Iya. Nah, sedangkan di Kristen hukum-hukum Allah itu nggak ada lagi, udah dibatalin sama Paulus. Enggak loh, Galatia 3 ayat 24. Hukum Taurat penuntun bagi kamu sampai Yesus datang. Yesus juga mengatakan, 1 iota, jangan kau rubah hukum. Mana Iya, bisa? oke. Setelah itu kemudian tulisan tangan Tuhan kan? Setelah kemudian Yesus datang kepada Paulus, hukum Tauratnya enggak lagi kan? Maksudnya dipersatukan di dalam Yesus, dibatalkan semua. Enggak sama. Tunggu Allahu Akbar, Masya Allah. Tunggu Bang Juma, sebentar. Jangan dulu. Sama seperti kata Nabi Muhammad. Dengar Bang Juma, dengar. Nabi Muhammad berkata, nih dengar. Saya izin dulu maghrib. Ya benar nih ya. Jangan dulu. Mana dia? Satu lagi, sabar. Tunggu dulu. Nabi Muhammad juga berkata, nggak bisa kita dibenarkan karena amalmu. Kan katanya. Terus? Hanya kasih karunia baru Ya, memang itu kasih betul. karunia Allah menentukan. Memang betul itu. Kan gitu. Sama seperti hukum Taurat. Nggak ada artinya melakukan hukum. Hanya dipersatukan di dalam Yesus. Jadi siapa Iya, yang sudah di dalam Yesus, barang tentu tak membunuh, tak mencuri, tak berzina. Itu Iyalah benar nih. Tapi di dalam hukum Taurat di Ulangan 27 nomor 26, terkutuklah orang yang tidak melakukan hukum Taurat dengan perbuatan. Saya kira itu dulu Bu Darni. Nanti kita lanjut lagi. Saya pamit ibadah dulu ya. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. terima kasih. Sahabat-sahabat sekalian. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.